Dan menurut gue kalau lu berinvestasi tanpa filosofi, menurut gue lu seperti orang buta yang berjalan di padang gurun. Resikonya terlalu banyak, resikonya terlalu tinggi, kemungkinan besar nyasar gitu loh. Ya harapan gue lu langsung memutuskan lah lu mau jadi trader sejati atau lu mau jadi investor sejati. Kalau usia lu masih sangat muda, gue sih sangat menyarankan lu menjadi investor lah. Nah kalau lu udah terlanjur tua hari ini, apa yang lu harus lakukan? Ya jadi investor lagi, demi anak cucu lu. Tidak ada pilihan di dunia ini lu menjadi penjudi guys. Kecuali ya, lu yang punya kasinonya. Nah lu ngerti lah maksud gue. Nah itulah tujuan gue berbagi video yang judulnya Filosofi Saham itu. Kenapa? Karena banyak orang sukses di dunia investasi, di dunia politik, di dunia militer, di dunia ekonomi. Ya karena mereka jalan dengan pedoman yang jelas. Dengan filosofi mereka yang jelas dan mereka lakukan itu. Sebagaimana apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai, ya itu yang mereka jalani. Jadi sekali lagi ya, hidup ini singkat lah. Lu bisa aja cari petualangan lu dengan cari-cari adrenalin menjadi penjudi online itu, ya itu sah-sah aja. Tapi inget ya, itu bakal merusak hormon di otak lu, akan merusak chemistry yang ada di otak lu. Karena yang namanya judi itu menyebabkan candu. Nah yang namanya candu, ya itu akan mengubah psikologi lu sebagai seorang manusia. Lu akan berubah jadi robot. Dari besok lu ke kantor jadi Doraemon. Hati-hati lu guys. Pertanyaan terakhir dari Cosmas2282. Pak Benix, mungkinkah ada perusahaan yang dengan sengaja menurunkan harga sahamnya dengan tujuan untuk membuyback kembali harga sahamnya? Misalnya, dengan sengaja menyebarkan informasi yang buruk tentang perusahaannya supaya harga sahamnya turun lalu dibeli lagi oleh perusahaan dengan harga murah. Lalu perusahaan go private supaya jadi private company. Alasan perusahaan go private karena perusahaan tersebut baru saja melakukan terobosan besar dan ingin meraup keuntungan banyak. Apakah sebaiknya di-keep? Ya, sekali lagi ya kalau menurut gue namanya bursa efek ya. Ya semua bisa terjadi di sini lah. Jadi sangat-sangat mungkin apa yang lu bilang. Dan kalau gue sih nggak ada masalah juga ya. Kalau seandainya perusahaannya memang bagus, masa depannya jelas. Ketika dia makin turun, gue makin seneng dan gue makin beli. Dan gue udah buktikan itu berulang kali. Nah ada salah satu perusahaan yang gue tahu di Jepang. Karena gue mempelajari ilmu investasi. Salah satu perusahaan perbankan di Jepang ketika dia mau melakukan akuisisi terhadap Morgan Stanley. Apa yang terjadi? Ya beberapa saat sebelum akuisisi digembar-gemborkanlah berita itu sehingga sahamnya Morgan Stanley naik tinggi. Tetapi kemudian di detik-detik terakhir deadline, apa yang terjadi, dia bilang, gue tidak jadi akuisisi. Akibatnya apa? Harga sahamnya Morgan Stanley jatuh meroket ke bawah. Strategi yang bagus. Setelah harganya jatuh ke bawah, apa yang dilakukan? Dibelilah sama orang Jepang ini. Dengan harga diskon. Pinter. Menurut gue, brilian. Dan itu namanya dunia bisnis ya, memang begitu gitu loh. Jadi, apakah dirugikan investornya Morgan Stanley? Enggak juga. Kenapa ya? Karena mereka sempat naik tinggi. Dan kemudian ketika dibeli oleh orang Jepang ini, apa yang terjadi? Ternyata banyak deal-deal rahasia juga di dalam situ yang ternyata tetap menguntungkan Morgan Stanley itu sendiri.